Mulai aja apa ya langsung? Siap, silakan. Hari ini tentang desain sederhana beton dengan Assalamualaikum. ya. Oke, silakan. Ya, desain review materi minggu ketiga tentang desain balok sederhana beton dengan tulangan tunggal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Permatasari Mestia, ada Dava Mirza, Tangguh Matahari, Endaru Anugrah Saputra, dan Rahmat Ramadan. Oke. Desain balok bertulang tulangan tunggal. Itu ada proses analisis balok beton bertulang dan proses desain. Kalau proses analisis balok beton bertulang itu tuh data mengenai ukuran penampang serta luas tulangan baja telah diberikan, sehingga kuat momen rencana dapat dihitung. Sedangkan proses desain, data penampang balok serta luas tulangan baja ada, namun diberikan suatu besaran momen eksternal yang harus dipikul oleh suatu penampang balok beton bertulang. Faktor-faktor dalam mendesain ada lokasi tulangan, tinggi minimum balok, dan selimut beton atau concrete cover, dan jarak tulangan. Yang pertama ada lokasi tulangan. Tulangan dipasang di bagian struktur yang membutuhkan, yaitu pada lokasi di mana beton tidak sanggup melakukan perlawanan akibat beban, yakni di daerah tarik. Ingat, beton itu lemah menerima tarik dan kuat terhadap tekan. Yang pertama ada balok sederhana atau sendirol. Di gambar yang A itu tuh balok terlentur. Nah, yang kedua itu diagram momen lenturnya. Yang ketiga itu posisi tulangan baja. Nah, untuk balok sederhana di atas 2 tumpuan, maka dibutuhkan tulangan di bagian bawah struktur atau pada serat yang tertarik. Nah, yang kedua ada balok cantilever. Nah, yang di gambar pertama itu balok terlentur, terus diagram momen lentur dan posisi tulangan bajanya. Kalau untuk balok cantilever dibutuhkan tulangan pada bagian atas karena serat yang tertarik ada di bagian atas. Yang ketiga ada balok menerus. Baloknya itu terlentur di gambar pertama, terus ini diagram melenturnya. Dan yang ketiga ada posisi tulangan bajanya. Untuk balok menerus, maka di daerah lapangan dibutuhkan tulangan di bagian bawah, sedangkan di daerah tumpuannya dibutuhkan tulangan utama di bagian atas balok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya ada tinggi minimum balok. Menurut tabel 8 SNI, beton 2002 menyajikan tinggi minimum balok sebagai berikut. Yang pertama, balok di atas 2 tumpuan, H- sama dengan L per 16. Yang kedua, balok dengan satu ujung menerus, H- kali L per 18. Yang ketiga, balok dengan kedua ujung menerus, yaitu H kali min kali E sama dengan L per 21. Yang terakhir, balok cantilever, yaitu H kali min sama dengan L per 8. L sama dengan panjang bentang dari tumpuan ke tumpuan. Catatan, jika nilai tinggi minimum ini dipenuhi pengecekan, lanjutan tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, selimut beton dan jarak tunggal. Selimut beton adalah bagian beton terkecil yang melindungi tulangan. Selimut beton ini diperlukan untuk yang pertama memberikan daya lekat tulangan ke beton, yang kedua melindungi tulangan dari korosi, yang ketiga melindungi tulangan dari panas tinggi jika terjadi kebakaran. Panas tinggi dapat menyebabkan menurun atau hilangnya kekuatan baja tulangan. Dengan gambar sebagai berikut dari selimut beton atau cover beton dan jarak antar tulangan. Selanjutnya, batas tulangan. Menurut SNI beton pasal 12.5.1, tulangan minimum balok 4 persegi komponen struktur lentur diambil nilai terbesar dari 2 rumus berikut. Yang pertama, A S min sama dengan akar dari F aksen J per 4 FY kali B WD. Dan yang kedua, AS
min sama dengan 1 kali 4 per FY kali BW. BW sama dengan lebar badan balok. Diharapkan keruntuhan yang terjadi pada elemen lentur adalah keruntuhan tarik under reinforced karena ada tanda-tanda berupa defleksi yang besar sebelum terjadi keruntuhan jenis ini. Pada jenis keruntuhan ini, rasio tulangan P lebih kecil dari PB. Agar dapat dijamin bahwa jenis keruntuhan balok betul-betul pada keruntuhan tarik, maka Rho bukan P. Maaf Pak, saya koreksi. Rho lebih kecil dari rho B. Agar dapat dijamin bahwa jenis keruntuhan balok betul-betul pada keruntuhan tarik, maka SNI beton 2002 membatasi rasio tulangan maksimum balok. Rho max sama dengan 0,75 rho B, di mana rho B sama dengan 0,85 beta 1 F aksen C per FY dikali 600 per 600 tambah FY. Selanjutnya desain balok bertulang. Ketentuan kekuatan. Seperti telah disinggung pada modul sesi 1 bahwa pada perencanaan dengan menggunakan kekuatan batas ada 2 kekuatan yang harus diperhatikan. Yang pertama kuat perlu dan kuat rencana, di mana kuat perlu lebih kecil atau sama dengan kuat rencana. Kuat perlu adalah kekuatan yang harus mampu dipikul oleh balok akibat beban-beban yang sudah dikalikan faktor keamanan atau kombinasi beban. Secara umum ada 6 beban jika ada yang perlu diperhitungkan pada perancangan struktur beton bertulang. Yang pertama, beban mati atau simbol D, yaitu beban yang selalu ada pada struktur. Yang kedua, beban hidup atau R, yaitu beban yang sifatnya berpindah-pindah. Yang ketiga, beban atap, beban yang tidak tetap di atap, beban orang bekerja atau beban peralatan. Yang keempat, beban hujan atau R, genangan air hujan di atap, beban angin. Yang terakhir, beban gempa dengan simbol E adalah beban ekivalen yang bekerja pada struktur akibat pergerakan tanah pada peristiwa gempa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih Tangguh. Di sini saya akan melanjutkannya. Menurut SNI Beton 2002 pasal 11.2, secara umum ada 6 macam kombinasi beban yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu U sama dengan 1,4 D, yaitu pada tahap pelaksanaan bangunan. Yang kedua U sama dengan 1,2 D, ditambah 1,6 L ditambah 0,5 A atau R. Yang ketiga U sama dengan 1,2 D tambah 1,0 L, kurang lebih 1,6 W ditambah 0,5 A atau R. Yang keempat U sama dengan 0,9 D, kurang lebih 1,6 W. Yang kelima U sama dengan 1,2 D ditambah 1,0 L, kurang lebih 1,0 E. Yang keenam U sama dengan 0,9 D kurang lebih 1,0 E. Kuat rencana adalah kekuatan yang harus ada pada elemen beton bertulang, yakni berupa kekuatan nominal X faktor reduksi kekuatan P. Yang B, faktor reduksi. Menurut SNI Beton 2002, pasal 11.3.2, faktor reduksi kekuatan adalah yang pertama, lentur tanpa beban aksial Pi sama dengan 0,8. Yang kedua, beban aksial dan beban aksial dengan lentur Pi sama dengan 0,8. Aksi tarik dan aksial tarik dengan lentur. Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur. Komponennya, komponen struktur dengan tulangan spiral Pi sama dengan 0,7. Komponen yang kedua, komponen struktur lainnya Pi sama dengan 0,65. Yang ketiga, geser dan torsi Pi sama dengan 0,75. Yang keempat, tumpuan pada beton Pi sama dengan 0,65. Yang kelima, beton polos struktural Pi sama dengan 0,55. Jika MU merupakan momen perlu yang harus dipikul balok akibat kombinasi beban dan MN momen nominal yang sanggup dipikul penampang balok, maka MU kurang dari PMN atau PMN lebih dari MU. M ultimate. Desain tulangan tunggal.
Karena pada perencanaan elemen lentur, keruntuhan yang terjadi harus keruntuhan tarik. Maka berlaku hubungan momen nominal balok seperti yang telah dibahas pada modul 2 yang lalu. Mn sama dengan F aksen C BD kuadrat omega dalam kurun 1 kurang 0,59 omega. Yang dimana omega sama dengan rho Fy per F aksen C. Sehingga momen rencana balok adalah Pmn sama dengan Pi F aksen C BD kuadrat omega 1 dikurang 0,59 omega. Dengan demikian, M ultimate-nya kurang dari Pi F aksen C BD kuadrat omega 1 dikurang 0,59 omega atau BD kuadrat kurang lebih M ultimate dibagi omega F aksen omega 1 dikurang 0,59 omega atau M ultimate per BD kuadrat kurang dari Pi F aksen omega 1 dikurang 0,9 omega. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Adan untuk contoh soalnya. Oke, yang sebelumnya ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang pemaparan materinya dulu. Biar kita ini ada nggak pertanyaannya? Coba di slide sebelumnya coba. Oke, sebelumnya tadi bagus tadi. Oke, nah ini ya. Jadi ada pertanyaan nggak sebelumnya dari teman-teman? Belum, Mbak. Belum ya, untuk sementara masih oke ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Siap. Di situ kan ada keterangan beban gempa ya, Pak. Ya. Berat ekuivalennya itu dia ada ketentuannya nggak, Pak? Apa kita itu? Maksudnya ada misalnya kayak di itu kan di Pi ada yang kuat tekan beton itu ada yang 0,8. Ini di beban gempa ini ada nggak, Pak, ketentuan nilainya? Oke. Coba mungkin dari kelompok 3 mau menjawab dulu, coba. Belum? Oke, yang beban gempa ini nanti ada 2 ya. Jadi ada yang statik ekuivalen sama ada yang dinamik, ya kan? Nanti kemudian beban gempa sendiri nanti kita lihat posisinya, lokasinya di mana daerahnya. Nanti kalau untuk dia beban dinamik, nanti berarti nanti kita akan cek nantinya untuk lokasi gempanya itu dia seperti apa ya di daerah itu. Nanti ada sesuai dengan peraturan gempa itu ya, PPURG kalau nggak salah itu nanti kita bisa tinggal ngecek berapa tingkat misalkan amplitudo, kemudian nanti getarannya berapa, ya kan periode getarnya berapa, nanti semua ada di situ ya. Nanti jenis tanahnya juga di daerah misalnya Bekasi, terus bahkan mungkin di Riau dan sebagainya itu ada nanti ya. Jadi nanti kita tersendiri nanti untuk kita detailnya untuk beban gempa itu akan menyesuaikan dari ya posisi lokasinya ya kan. Kemudian nanti beban gempanya itu kita perlakukan seperti apa. Kalau misalnya dia bangunannya lebih dari 40 meter itu sudah masuk dinamik. Tapi kalau masih di bawah 40 itu masih statik nantinya ya. Jadi bisa kita perlakukan menjadi hanya 2 dimensi saja nanti untuk perhitungannya. Tapi nanti ya, nanti ada tetap di analisa gempanya nanti ada ya. Jadi diterima aja dulu untuk itu beban gempanya ya. Restu ya. Untuk Ya, Pak. ininya ya. Siap. Nanti ada di SNI kok. Jadi ada 2 perhitungan. Kapan kita pakai statik ekuivalen, kapan kita pakai yang dinamik ya. Ya. Oke, thank you. Ada lagi nggak? Belum, Pak. Oke. Nah, di sini bagus ya yang desain balok bertulang ini sebenarnya poinnya ini ada kuat perlu dan kuat rencana. Jadi di sini bagus nih, kuat perlu harus kurang dari kuat rencana. Ya, artinya di sini kuat perlu adalah beban atau reaksi nanti yang akan diperlakukan di struktur kita, ya kan? Sedangkan kuat rencananya adalah nanti bahannya ya, berarti yang akan menahan dari kuat perlu atau beban-beban yang diberikan
di struktur kita ya. Jadi sebenarnya konsepnya ini nih. Jadi tidak boleh lebih, harus kurang. Artinya kalau misalkan dia lebih, berarti dimensinya kita kurang ya. Artinya perlu kita perbesar, termasuk daripada dimensi mungkin baloknya, mungkin tulangannya diperbanyak ya, supaya kuat perlunya itu harus di bawah, kurang dari kuat rencana. Coba next lagi coba. Next lagi, tadi bagus, ini untuk ininya ya, kombinasinya. Nah, mungkin nanti coba dicek di SNI betonnya kan mungkin ada yang terbarunya berapa ya, tapi mungkin kurang-kurang lebih sama. Terus next coba, nextnya ini untuk yang faktor reduksinya, kalau misalkan kita lebih ke aksial lentur, berarti biasanya sih kita kurang lebih pi-nya 0,8 ya. Nah, tapi konsepnya di sini ini tadi momen ultimate dengan momen nominal ya. Jadi momen ultimate itu biar kita sedikit familiar, ya itu tadi momen ultimate adalah momen yang dihasilkan dari beban yang bekerja ya. Beban mati, beban hidup, beban mungkin berat sendiri ya. Nah, MN itu adalah momen tahanan daripada bahan atau strukturnya yang akan ditumpu ya. Jadi di sini ada faktor reduksinya V-nya. Makanya di sini MU atau momen ultimate harus kurang sama dengan momen nominal atau momen nominal lebih besar dari momen ultimate. Jadi konsep ini harus di ini ya tadi. Tadi juga menarik tadi ya. Coba di awal coba lihat slide-nya bagus tadi. Ini saya senang kelompoknya. Jadi kita sebelumnya lagi. Ini tadi ya, yang tadi. Nah, ini. Next coba. Sekali lagi. Nah, proses analisa beton bertulang ya. Berarti data mengenai ukuran penampang serta tulangan baja telah diberikan sehingga kuat momen rencana yang akan dihitung. Jadi kalau kita bicara analisa berarti istilahnya itu structure is already there, ya kan? Jadi strukturnya sudah ada di situ, ya dimensinya, kemudian tulangannya, jarak-jarak dan semua sudah ada. Nah, kita perlu cari adalah kuat momen rencananya, ya. Jadi MN-nya. Nah, kemudian kalau untuk desain berarti penampang bola serta tulangan baja belum ada nih, ya. Ya, namun diberikan besaran momen eksternalnya atau momen ultimate, momen karena beban yang akan diberikan. Jadi ini konsepnya ini ya, jangan lupa teman-teman ya. Jadi setidaknya kadang-kadang kan kalau kita membaca ini kan masih belum paham nih ya. Ya kan? Belum ini gitu loh. Tapi paham itu, jadi kalau misalkan diketahuinya berarti penampangnya sudah ada, berarti yang dicari adalah kuat rencananya. Kalau misalnya balok yang belum diketahui, berarti yang kita cari adalah besar misalnya momen eksternalnya sudah diketahui, berarti yang kita cari adalah data baloknya ya. Oke, mungkin dari saya itu ya penjelasannya. Selebihnya tadi mungkin tentang konsep bahwa beton itu adalah kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Makanya tadi itu ada beberapa strukturnya tadi, kapan dia harus posisinya di atas, kapan dia posisinya di bawah ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup jelas Mas Daru gimana? Anugrah? Daru, pripun Mas? Jelas, Pak. Hah? Jawa Tengah apa Jawa Timur? Mas Daru. Putus-putus ya. Oke, lanjut ke contoh soal, Mbak Permata ya. Baik, Pak. Siap. Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Apa bisa diperbesar mungkin biar slide-nya kelihatan? Itunya apa namanya? Bukan, sebelumnya. Yang image-nya aja diperbesar, bisa dikit. Masih ada space itu. Contoh Mohon soal. maaf, Pak, saya nggak tahu, Pak. Hah? Caranya saya belum tahu. Oh, diklik aja dong. Diklik keluar dulu exit ya. Nah, digedein. Ya. Oke. Ya enggak. Ya, oke, siap. Makasih, Pak. Oke. Ya enggak apa-apa ya. Oke, di slideshow. Oke. Saya lanjutkan untuk contoh soal satunya.
balok menahan beban mati GD sama dengan 10,6 kN per meter. Sudah termasuk berat sendiri dan beban hidup GL sama dengan 22 kN per meter sama dengan 2,2 T per M. Mutu beton atau FC aksen sama dengan 20 MPa. Mutu baja tulangan atau FY sama dengan 400 MPa. Karena pertimbangan arsitektural, maka dimensi balok telah ditentukan sebesar 25 kali 65 cm kuadrat. Pertanyaannya, hitung penulangan balok tersebut. Untuk penyelesaiannya, 1. Hitung besaran momen ultimate atau MU akibat beban berfaktor. MD sama dengan 1/8 dikali GD dikali L kuadrat sama dengan 1/8 buka kurung 10 kali 6 dikali 7 kuadrat sama dengan 65 kN meter. MI-nya sama dengan 1/8 GI dikali L kuadrat sama dengan ML ya, ML. Tadi bukan 10 kali 6 itu 10,6 kan ya? 10,6. Ya bukan 10 kali Oh, 6 kan iya, tadi ya. Oke, itu ML itu momen live-nya ya. Dead load sama live load. Oke, silakan. ML sama dengan 1/8 GL dikali L kuadrat sama dengan 1/8 dikali 22 dikali 7 kuadrat sama dengan 135 kN meter. Untuk MU-nya sama dengan 1,2 MD ditambah 16 ML sama dengan 1,2 kali 65 ditambah 1,6 16 ya, 1,6 ya. di 1,6 dikali 135 sama dengan 78 ditambah 216 sama dengan 294 kN meter atau 294 dikali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Yang kedua, hitung momen nominal yang dibutuhkan atau MN. MN sama dengan MU per Pi sama dengan 294 kali 10 pangkat 6 per 0,8 sama dengan 367,5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Yang ketiga, hitung M di mana M sama dengan FY per 0,85 FC aksen. M sama dengan 400 per 0,85 dikali 20 sama dengan 23,53. Yang keempat, hitung Rn di mana Rn sama dengan Mn per B kali D kuadrat. A. Tebal selimut beton direncanakan sama dengan 30 mm. B. Diameter sengkang direncanakan 12 mm. C. Tulangan utama direncanakan 25 mm. Yang D. A min B min C sama dengan 650 min 30 min 12 min setengah kali 25 sama dengan 595 mm diambil 595 mm. Rn-nya 367,5 dikali 10 pangkat 6 per 250 dikali 595 pangkat 2 sama dengan 4,15. Yang kelima, hitung rasio penulangan yang diperlukan. Rho sama dengan 1 per M buka kurung 1 akar dari 1 2 dikali itu berapa? 2 dikali M dikali Rn per Fy sama dengan 1 per 23,53 buka kurung 1 min akar dari 1 min 2 dikali 23,5 dikali 4,15 per 400. Hasilnya 0,0121 sama dengan 1,21%. Rho min sama dengan 1,4 per Fy sama dengan 1,4 dikali 400 sama dengan 0,0035 sama dengan 0,35%. Rho max-nya 0,75, rho B sama dengan 0,75 buka kurung 0,85 FC aksen dikali beta 1
yaitu 600 per FY kali 600 plus FY sama dengan 0,75 buka kurung 0,85 dikali 20 dikali 0,85 dikali 600 per 400 dikali 600 tambah 400 sama dengan 0,0613 sama dengan 1,63%. Rho-min lebih kecil Rho lebih kecil Rho-max 0,035 lebih kecil 0,0121 lebih kecil 0,0163. Yang keenam, hitung luas tulangan yang diperlukan. AS sama dengan Rho dikali B dikali D sama dengan 0,0121 dikali 250 dikali 595 sama dengan 1800 mm kuadrat. Besi tulangan yang ada D19, D25, dan D29. Luas penampang D19 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 19 kuadrat sama dengan 283,385 mm kuadrat. Luas penampang D25 1/4 dikali 3,14 dikali 25 kuadrat sama dengan 490,625 mm kuadrat. Luas penampang D29 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 29 kuadrat sama dengan 660,185 mm kuadrat. Jadi kalau memakai D19 sama dengan 7 buah sama dengan 7D19 sama dengan 7 dikali 283,385 sama dengan 1983,695 mm kuadrat lebih besar 1800 mm kuadrat memenuhi. Kalau memakai D25 butuh 4 buah 4D25 sama dengan 4 dikali 490 dikali 625 sama dengan 1962,5 mm kuadrat lebih besar 1800 mm kuadrat memenuhi. Kalau memakai D29 butuh 3 buah 3D29 sama dengan 3 dikali 660,185 sama dengan 1980,55 mm kuadrat lebih besar 1800 mm kuadrat memenuhi. Jadi dipilih 3D29. Cek lebar perlu 2 dikali 30 ditambah 2 dikali 12 ditambah 3 dikali 29 ditambah 2 dikali 29 sama dengan 229 lebih kecil 250 lebih kecil dari 250 memenuhi. Cek D sebenarnya 650 dikurang 30 dikurang 12 dikurang 29 per 2 sama dengan 593. Jadi 595 memenuhi. Untuk soal 2 dilanjutkan oleh Daru. Terima Oke, kasih. yang soal pertama dulu, apakah ada pertanyaan teman-teman? Soalnya dulu coba lihat. Oke, ini soalnya itu apa? Biasakan untuk notasinya itu ya, kilonewton itu N-nya besar, K-nya kecil ya. Jadi terus kemudian MPa itu P-nya besar, M-nya besar, P-nya besar, A-nya kecil. Ya. FC aksennya juga itu bukan FC double aksen itu ya, FC aksen ya, jadi salah. Oke, ditanya hitung penulangan baloknya ya. Jadi di sini diketahui apa namanya berapa beban bekerja, kemudian kita pengen tahu berapa tulangan yang dibutuhkan ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, jadi intinya di sini tadi coba di tulangannya, nanti coba di cross check aja ya di pada saat penggambarannya itu penting ya. Jadi kalau misalnya 3, kalau 7 itu kayaknya mungkin coba tag next terakhir. Nah, kalau next terus tuh ya. Nah, kalau misalkan ini kan berarti kan kalau misalkan 3D29 kalau posisi di bawah masih oke, 4D masih oke. Kalau 7
Kalau 7 itu berarti dia 1, 2, 3 kan satunya kan ini kan. Benar nggak? Jadi mungkin better itu dikasih aja sama gitu. Jadi harus 8 ya, 4, 4 gitu ya. Jadi nanti susahnya nanti jadi nggak stabil gitu ya pengikatnya gitu ya. Jadi mungkin kalau 3 masih oke, kalau 7 ya mungkin baiknya better 8. Oke, ada pertanyaan nggak di sini teman-teman? Nggak ada ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Iya Pak, tidak ada Pak. Oke, lanjut. Contoh 2. Berikutnya contoh soal kedua. Diketahui balok beton bertulang dengan data sebagai berikut. H-nya sama dengan 800 mm, B-nya sama dengan 400 mm, D-nya sama dengan 700 mm, D-aksennya sama dengan 60 mm, MU-nya sama dengan 1060 kN, FC aksennya sama dengan 20 MPa, FY-nya sama dengan 300 MPa, AS sama dengan 8, Pi36, AS aksennya sama dengan 2 Pi32. Pertanyaannya, hitung momen nominal dan momen tahanan pada penampang balok tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung luas tulangan di mana AS sama dengan 8Pi36 yaitu 8.143 mm kubik. AS aksennya sama dengan 2Pi32 yaitu 1608,6 mm kubik. Yang kedua, asumsi baja tekan leleh. AS sama dengan AS1 ditambah AS aksen, maka AS1 ini pertukaran ruas ya untuk mencari AS1-nya. Jadi AS dikurang AS aksen sehingga kita dapat dari luas tulangan itu AS-nya itu sama dengan 8.143 dikurang AS aksennya 1.608,6 sehingga hasilnya 6.534,4 mm kubik. Berikutnya Itu udah benar itu ya. tinggi Itu balok diameternya, tegangan. bentar. Itu udah benar, AS-nya 8D36. 8D36. Itu 8 kali berarti diameter 36 itu Iya, cuma Pak. 8.000 ya. Oh iya 8.000 ya. Oke, siap. Karena itu 2 ya 1.000 ya. Oke. Oke, next. Kemudian tinggi balok tegangan ekuivalen beton. Rumusnya itu A sama dengan AS1 dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B. Didapat dari asumsi baja tekan leleh, AS1-nya itu 6.534,4 dikali FY-nya terdapat pada soal itu sebesar 300. Dibagi 0,85 dikali FC aksennya 20 dikali B-nya 400. Mendapatkan hasil sebesar 288,28 mm. Kemudian garis netral penampang. C sama dengan A beta 1, di mana FC aksen sama dengan 20 MPa, yaitu B1-nya sama dengan 0,85. C sama dengan 288,28 per 0,85 didapatkan hasil 339,16 mm. Berikut ini gambar dari hasil yang telah ditentukan tadi. Next. Regangan baja tekan atau epsilon S aksen. Epsilon S aksen sama dengan C min D aksen per C dikali 0,003 sama dengan 339,16 dikurang 60 dibagi 339,16 dikali 0,003 didapatkan hasil sebesar
sebesar 0,0024. Kemudian regangan baja tarik epsilon S aksen sama dengan D min C per C dikali 0,003, yaitu 700 dikurang 339,16 per 339,16 dikali 0,003. Didapatkan hasil sebesar 0,0032. Kemudian ada regangan leleh baja. Epsilon Y sama dengan Fy per modulus elastisitas. Sama dengan 300 per 2,5 dikali 10 pangkat 5. Didapatkan hasil sebesar 0,0015. Epsilon X aksen sama dengan 0,0024 lebih besar dari epsilon Y sama dengan 0,0015. Tulangan baja tekan leleh. Kemudian epsilon S sama dengan 0,0032 lebih besar dari epsilon Y sama dengan 0,0015, yaitu tulangan baja tarik leleh. Maka masuk pada kondisi 1. Keterangannya, dengan lelehnya baja tekan maka harga garis netral C sudah benar sehingga MN dapat dihitung. Kita lanjut ke menghitung momen nominal penampang atau MN. MN sama dengan MN1 ditambah MN2. Karena MN1-nya belum diketahui dan MN2-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. MN1 rumusnya yaitu AS1 dikali FY dikali D dikurang 0,5 dikali A. AS1 yaitu 6.534,4 dikali FY-nya itu 300, D-nya itu 700 dikurang 0,5 dikali A-nya itu 288,28 dikali 10 pangkat min 6. Didapatkan hasil sebesar 10.089,66 kilonewton-meter. Kemudian mencari MN2-nya. Rumusnya AS aksen dikali FY dikali D dikurang D aksen. AS aksennya 1608,6 dikali FY-nya 300 dikali D-nya itu 700 dikurang D aksennya 60 dikali 10 pangkat min 6. Didapatkan hasil sebesar 308,85 kilonewton-meter. Setelah didapatkan hasil MN1 dan MN2, maka masuk ke rumus mencari MN yaitu MN1 ditambah MN2. MN sama dengan kita dapat MN1-nya yaitu sebesar 1089,66 ditambah MN2-nya itu kita dapatkan 308,85 sehingga hasilnya sebesar 1398,51 kilonewton-meter. Momen tahanan penampang MR sama dengan PMN, P-nya itu sama dengan 0,8, yaitu jadi dimasukin ke dalam rumus, jadi P-nya itu 0,8 dikali MN-nya itu yang kita dapatkan barusan di atas, yaitu 1398,51, sehingga didapatkan hasil sebesar 1118,81 kilonewton-meter. Kontrol momen, di mana MR lebih besar daripada MU, yaitu MR-nya itu sebesar 1118,81 dan MU-nya itu sebesar 1060. Oke. Oke, ada pertanyaan. Sekian dari penjelasan. Pak, saya mau nanya tapi kelihatannya keluar dari topik yang dari dipresentasin sih Pak. Ya, Boleh nggak Pak? Gimana? Saya mau nanya Pak, kenapa di rata-rata soal yang Bapak kasih itu benda ujinya itu dalam bentuk satuan FC Pak, bukan bentuk K. Sementara kan keadaan FC itu kan
ini Pak, satuan apa uji tekan beton kan ya Pak ya? Mm-mm. Ya, Mm. kayak gitu Pak. Oke, ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Tidak bisa jawab. Sekarang ada di gadgetnya, coba lihat konversi FC ke K. Coba lihat. Harus dikali berapa? 0,083 kan? Iya Pak. Nggak ada Sama masalah sebenarnya. iya. Tahu nggak bedanya kapan kita pakai FC, kapan kita pakai K? Nah, saya belum tahu Pak. Tapi Nah, kalau dari keadaan FC sendiri kan beda bentuk ini apa ya? Benda ujinya kubus dan silinder. betul. Silinder, kalau dia pengujian betonnya dengan silinder, maka nanti satuan yang dihasilkan kuat tekannya MPa. adalah MPa. Kalau Ya, misalnya dia pakai kubus, yang KF kecil-kecil itu nanti jadi pakai K. kilogram per sentimeter persegi. Yes, nanti kan tinggal apa namanya konversi aja Mas. Jadi Ya, perbedaannya pengaruh daripada benda ujinya yang dipakai. Nah, tapi kalau umumnya kan biasanya kan kalau untuk yang ready mix kita pakainya kan biasanya pakai yang FC aksen ya biasanya ya. K ya. oh, gitu. Sorry K ya. Iya. Kalau kita Iya, untuk perhitungan biasanya kita pakai FC aksen. Nanti kita tinggal reduksi konversi aja. iya, makanya saya kadang suka bingung Pak, soalnya kalau saya buka-buka di jurnal gitu rata-rata makanya beton spek K300 dan sebagainya Pak ya. Tapi kalau di perhitungan kok makanya FC gitu Pak. Iya, Kadang makanya saya suka kita pakai bingung. silinder kan. Asumsinya pakai silinder. Iya. Kalau biasanya sih untuk pekerjaan di lapangan sih biasanya pakai K. Tapi kalau misalnya kita pakai perhitungan, biasanya sih yang common itu FC aksen. Oke, gitu. Makasih ya Pak. Siap, Mas Farhan. Oke, kita balik di contoh duanya tadi. Oke, contoh dua. Nah, ini sebenarnya kita udah masuk di ini ya, tulangan rangkap ya, sebenarnya ya, teman-teman ya. Ini tulangan rangkap ya, tapi oke lah. Harusnya sudah melompat di pertemuan yang ke berapa nih? 7 ya, 8 ya. Pertemuan kita 8 nih, harusnya ditahan dulu nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi apa namanya? Tadi saya bagus sekali nih. Coba next lagi. Next. Nah, ini saya senang nih ya. Jadi pada sebelumnya dulu. Jangan lupa ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada kesalahan. Coba sebelumnya lagi. Regangan tadi. Regangan, next, regangan tadi, regangan, next. Nah, itu yang baja tarik itu ES ya, epsilon S ya. Jadi itu sama itu. Jadi yang coba kita dibalik lagi. Nah, jadi yang sisi bawah itu regangan S ya, tulangan baja di daerah tarik, ya kan? Yang ES aksen itu tulangan baja di daerah tekan, ya. Nah, ini bagus sekali digambarkan seperti ini ya. Jadi kita tahu nih posisinya untuk C-nya itu di mana ya. Ya. Nah, ternyata sudah oke tadi dibilang ya bahwa tekan tulangan bajanya untuk yang tarik sudah leleh dan tekannya sudah leleh. Ya, ada pertanyaan nggak di sini teman-teman? Ya. Ini harusnya nanti kita bahas ya. Ini pertemuan 8 ya teman-teman ya. Tapi so far sih oke ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kita bahas kalau yang ini ya. Nanti kan di situ ada AS aksennya ya. AS-nya itu AS yang di tulangan tarik, berarti AS aksennya itu di tulangan tekan ya. Ya. Jumlahnya tadi ada 2D berapa tadi? 2D 28 ya. Sama 4 berapa? 8 ya. Coba berapa? Berapa D? Itu ya. 8D ya. 8D 36 2D 32 ya.
Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas teman-teman ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Ya udah silakan tutup di closing statement untuk kelompok 3, silakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya buat semuanya udah mendengarkan pertanyaannya. Terima kasih buat Pak Munte juga, makasih buat bantuin kami. Sama-sama. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam.